Anda kembali bersama kami di Laporan 8 Petang Garuda TV. Pemirsa, penegakan hukum di tanah air sedang diuji ketika mantan seorang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI yang mengungkap kasus kelas kakap justru diduga terjerat kasus megakorupsi. Kini kasus ini dialihkan penanganannya ke Kejagung. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, mampukah kasus ini diungkap hingga tuntas dan hukum ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu? Berikut ulasannya untuk Anda. Sangat disayangkan buat kayak seorang jaksa melakukan tindak korupsi gitu. Karena kan kayak seperti yang masyarakat sebelumnya mereka sangat mempercayai kejaksaan gitu. Tapi ternyata di balik layar mereka melakukan kasus korupsi. Agak miris juga ya Kak, karena kan dia dipercaya sama masyarakat buat jadi seorang yang dibilang bisa dipercaya gitu, tapi dia melakukan hal itu jadinya bikin masyarakat kecewa. Merupakan kasus yang cukup berat ya, apalagi yang tersangkanya itu dari jaksa. Menurut saya ini kasusnya harus dikawal terus sih. Pemirsa, siapa saja seorang aparat penegak hukum yang biasa dikenal untuk mengungkap kasus korupsi kelas kakap justru terjerat dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini pun menjadi sorotan publik usai pihak kepolisian melakukan penggeledahan di 13 titik lokasi dan menyita sejumlah barang bukti. Cafe The Clan Signature di sebelah kanan saya ini menjadi salah satu lokasi penggeledahan yang dilakukan, yang mana kita lihat kondisinya saat ini sudah tidak beroperasional sementara, kemudian juga sudah tertutup rapat oleh pagar yang sudah terkunci. Dan dari pihak kepolisian sendiri sudah menyita sejumlah barang bukti dari Cafe The Clan Signature, yakni uang senilai 67 miliar rupiah yang didapatkan dari salah satu ruangan berisi brankas tersembunyi di balik dinding yang ada di lantai 2 kafe. Lalu sejauh mana perkembangan dari kasus ini dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum? Berikut selengkapnya untuk Anda. Publik dibuat tercengang ketika polisi secara masif melakukan penggeledahan di 13 lokasi dan menyita berbagai barang bukti. Salah satunya di Cafe The Clan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Nama Febri Adriansyah dikala itu mencuat disebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang didalami pihak kepolisian. Kira-kira Mas, aktivitas di daerah ini dekat The Clan Restoran itu udah lama atau gimana? Lumayan lama. Lumayan lama ya. Nah, kemarin kan ada penggeledahan. Ya, Kaget gak Mas ngeliatnya? ya dipakai juga sih lumayan. Soalnya kita lagi ini parkir juga ya. Tiba-tiba polisi banyak itu rame. Menyangka nggak sih kira-kira di situ kan ditemuin 64 miliar rupiah? Menyangka nggak kira-kira? Yang kita tahu ini adalah restoran. Ternyata ada brankas di balik dinding di lantai 2. Ya kalau itu sih nggak ada kurang menyangka itu. Menyangka sih ya, nggak menyangka banget sih. Oh ya, kok banget. Iya. Soalnya ya kita nggak tahu juga namanya restoran kecil gini kan, nggak terlalu besar ya, gitu kan ya. Ya pasti 3 digit itu banyak gitu sampai miliaran lah gitu. Febri pun sempat memberikan klarifikasi menanggapi sejumlah isu yang menyeret namanya. Setelah pada akhirnya ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian pun langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta yang berkaitan dengan kasus pemadaman listrik atau blackout di Sumatera. Setelah penyidik menggeledah sejumlah titik dan telah memeriksa belasan saksi, Don Rito dari pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka. Saudara DR
diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf D kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Meski kasus ini perlahan menunjukkan titik terang, namun Febri Adriansyah belum kunjung ditahan. Kasus ini pun berlanjut dengan dialihkan ke pihak Kejagung. Namun demikian, pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menangani 3 kasus korupsi ini. Yang penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kapolres Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga bersalah. Tak hanya itu, demi memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai prosedur dan transparan, Komisi 3 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja yang bakal mengawasi dan terlibat dalam pengusutan 3 perkara ini. Panitia kerja ini bakal dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Semua dipanggil. Ya. Pembentukan tim sus sendiri nanti di dalam kejaksaan apakah Panja dilibatkan supaya? Bukan dilibatkan, kami ini pengawas mereka, Pak. Kami nggak selevel, kami di atasnya mereka. Tapi akan. Ya, kita akan mengawasi langsung. Ya. Iya. Ya. Pak, tadi dikatakan akan mengawasi pada saat penggeledahan dan juga pemeriksaan. Berarti nanti dari pihak Komisi 3 bakal hadir langsung. Iya, betul. Ya. Biar nggak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah, ya kan? Iya. Dan jangan batangan emasnya ditukar yang isinya coklat gitu kan? Demi menjaga transparansi penanganan kasus, Kejagung membentuk tim khusus untuk menangani kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim khusus tersebut terdiri dari 9 orang, yang beberapa di antaranya merupakan penyidik lembaga anti rasuah. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Pada tanggal 17 Juli 2026, penyidik Kejagung mulai memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka. Setelah sebelumnya, Kejagung sudah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru. Dan juga adresi penetapan sprindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga, penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari sprindik penyidik Kortas Polri untuk satu perkara itu terkait dengan TPPU dan Asabri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 yang juga sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai pengalihan penyidikan tersangka Febri Adriansyah ke Kejagung mengacaukan hukum acara pidana. Pasalnya, Febri Adriansyah belum pernah diperiksa polisi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh sebab itu, mekanisme pengalihan penyidikan disebut Mahfud tidak ada dalam hukum acara pidana dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mekanisme penyerahan atau pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak ada di dalam hukum acara pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada mekanisme pengalihan atau pemindahan tugas penyidikan dari polisi kepada kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak ada pengalihan dari penyidik ke penyidik. Memang ada kemungkinan pengambil alihan, tetapi sesuai dengan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu. Hal senada juga datang dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Fajar. Abdul menilai KPK perlu melakukan supervisi terhadap 3 perkara ini agar penegakan hukum dapat berjalan maksimal. Kejagung pun harus bertindak tegas dan independen dalam menangani perkara yang menjerat salah satu mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejagung. Kejaksaan ya meskipun menindak temannya sendiri, meskipun menindak aparaturnya sendiri, seharusnya dia menjadi independen dan profesional sebagai penegak hukum. Jadi harus tegas dilakukan penuntutan atau bahkan sekarang penyidikannya juga ya, karena meskipun sudah dilakukan oleh kepolisian tapi belum tuntas ya, dituntaskan penyidikannya sampai kalau menurut saya jangan berhenti pada figur 2 orang ini. Jadi sewaktu-waktu KPK bisa mengambil alih. Ya kalau terjadi kalau terlihat umpamanya tidak serius penanganannya, termasuk umpamanya seharusnya menuntut orang yang memerintahkan yang lebih atas tapi tidak dituntut umpamanya. KPK bisa masuk di wilayah itu. Mudah-mudahan KPK berani dan ini dilakukan gitu sehingga korupsi ini menjadi tuntas. Menanggapi supervisi perkara oleh KPK, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut komunikasi secara lisan telah dilakukan oleh pimpinan KPK dengan Jaksa Agung, serta melibatkan pihak Polda Metro Jaya. Meski demikian, Budi menyatakan KPK belum mengambil keputusan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Secara lisan sudah dilakukan ya oleh pimpinan dan juga di level deputi ya dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung, baik dengan Pak JA ataupun dengan jam di sana gitu ya, termasuk juga dengan jajaran di Polres dan di Polda Metro gitu. Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang menilai peran KPK sangat diperlukan dalam penanganan perkara ini. Menurut Saud, kehadiran KPK diharapkan mampu mengawasi kasus ini berjalan transparan dan akuntabel. Jadi kita lebih percaya kebenarnya kalau dibawa ke KPK, dan kalaupun enggak, tapi memang harus ada satu tim yang mau supervisi mereka dari hari ke hari, dari day by day, sehingga setiap hari kelihatan ada laporan, jangan nanti diem, nanti bulan depan tahu-tahu udah disidangkan. Jadi harus ada kemajuannya yang meyakinkan rakyat bahwa sebenarnya masyarakat bisa melihat bahwa kasus yang sangat high profile person dan quote-unquote sangat memalukan sistem hukum kita ini bisa diselesaikan. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak galinya terlalu dalam, saya per hari ini mengatakan ini kita baru menggali 2 cm loh ini. Ini kan soal kepercayaan, Mbak. Kalau memang kita dengan level trust ini bisa kita bangkitkan, kenapa enggak kemudian itu kita serahkan ke KPK atau mereka mengonsistensi dengan day by day mereka di situ gitu, atau KPK masuk lagi di tim itu kan soal bagaimana mengembalikan kepercayaan, itu bisa pikir.
Pemirsa, kasus ini tidak hanya menguji penegakan hukum saja, namun juga menjadi ujian besar bagi instansi Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum dan perkara ini. Semua mata tertuju bagaimana penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan transparan. Di tengah menurunnya kepercayaan publik, masyarakat berharap agar penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan dapat mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. Laporan Niken Cahyani, Kasemi Arif, Jakarta, Garuda TV.